selamat datang di acara kuliah Zoom Bullying dalam Keluarga yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Berencana Nasional. Acara pada sore hari ini dipersembahkan oleh kolaborasi 9 regional ibu profesional, yaitu Ibu Profesional Ambon, Ibu Profesional Bali, Ibu Profesional Banua 5, Ibu Profesional Jambi, Ibu Profesional Kalimantan Utara, Ibu Profesional NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat, Ibu Profesional Sulawesi Tengah, Ibu Profesional Sulawesi Utara, dan Ibu Profesional Sungai Penuh Kerinci. Tadi sudah ada 36 ya, sekarang 36. Oke, teman-teman semua bisa tolong memberikan feedback apakah suara saya terdengar dengan jelas di tempat teman-teman semua. Terdengar Mbak Juwita, bagus. Jelas Mbak. Kemute. Oke, sudah. Teman-teman semua, apakah ada yang belum kenal apa itu ibu profesional? Kalau mungkin di sini ada dari umum atau non-member IP, saya jelaskan sedikit ya, mohon izin untuk menjelaskan sedikit apa itu ibu profesional. Ibu profesional adalah forum bagi para ibu maupun calon ibu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya sebagai perempuan, istri, dan ibu. Ibu profesional juga merupakan satu dari 115 komunitas yang berhak mengikuti Facebook Community Leadership Program di Silicon Valley, California. Begitu teman-teman. Wah, sudah makin banyak ya yang bergabung. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mohon maaf karena acara ini agak terlambat. Tadi ada beberapa kendala. Jadi kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bersabar menunggu di pintu masuk. Insya Allah semoga selama 60 menit ke depan acara kita bisa berjalan dengan lancar. Pada sore hari ini, acara Kulzum Bullying dalam Keluarga juga didukung oleh beberapa sponsor, yaitu ada Domdo Manarin, kemudian kelas stimulasi Al-Fatih, PAUD RA Mutiara, mutiaralombok.id, buku anak dan mainan edukasi Sang Rabita, buku Bu, toko buku anak, Mibi Shop, dan komunitas teman Manise. Sudah menunggu, ini barusan saya dapat kabar, narasumber kita insya Allah akan masuk sekitar 5 menit lagi. Sambil menunggu beliau hadir di tengah-tengah kita, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Mbak Puri Fitriani. Bisa tolong di-share slide tentang Mbak Puri, Mbak Titin? Oh iya, terima kasih. Jadi sore ini ada Mbak Puri yang insya Allah akan jadi narasumber kita. Kemudian tadi saya kayaknya belum kenalan ya, karena tadi sempat ada kesalahan teknis ya teman-teman, mohon maaf. Saya Juwita dari Ibu Profesional Sulawesi Tengah, dan ditemani juga dengan Mbak Titin. Insya Allah sore ini akan belajar bersama teman-teman semua. Ya, ini terima kasih Mbak Titin. Ya, profil Mbak Puri bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Mbak Puri merupakan ibu dari 5 orang anak. Beliau pertama kali menjadi ibu di usia 19,5 tahun. Kemudian 11 bulan berikutnya beliau melahirkan anak kedua. Menjalani kuliah dengan 2 anak terpisah dengan suami, orang tua, dan mertua membuat beliau menjadi pribadi yang sangat mandiri. Sejak 15 tahun terakhir, ibu dari 5 orang anak ini meningkatkan falsafah kemandiriannya bersama dengan anak-anaknya. Menyadari keterbatasan diri, waktu, dan tenaga, juga kapasitas diri yang jauh dari idealnya sosok supermom, maka ia memutuskan beralih pada effort membangun super team dengan anak-anaknya. Berikutnya, Mbak, kita lihat aktivitasnya Mbak Puri ini cukup banyak ya. Beliau selain ibu dari 5 orang anak, juga merupakan konselor di SMP Negeri 189 Jakarta. Beliau juga seorang blogger profesional. Beliau juga seorang konselor remaja di Rumah Pencerah.
Aktif sebagai fasilitator pendidikan keluarga di Rumah Pencerah, fasilitator pendidikan keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, konselor remaja, pranikah, dan keluarga di Pembina Penggerak Generasi Penerus Regional Jakarta Barat, serta menjadi seorang penulis buku. Di antara buku beliau yang sudah diterbitkan adalah All About Bully, Saudara Seteru yang Seru dan Mengharu, Iritisme, dan Buah Manis Keikhlasan. Berikutnya, di sini ada seminar pelatihan dan webinar yang Mbak Puri ada konsep diri, live streaming YouTube kelas bersama perpustakaan Kemendikbud, Ask to Solve for Parent, konferensi ibu profesional Sahijaya Hotel Yogyakarta, sekaligus live via telekonferensi di 5 benua, Syar'i Financial Parenting, Syar'i Financial for Teens, mengajarkan skala prioritas pada anak, membangun super tim keluarga, lembar kerja jomblo, edukasi pranikah, atur keuangan di masa pandemi, public speaking Islami, komunikasi positif keluarga, family, dan lain-lain. Yang terakhir ada karya beliau serta prestasi beliau. Nah, beliau telah mendapatkan hak cipta Mbak Titin ya, ada apa loh? Hak cipta atas karya dan prestasi. Hak cipta beliau konsep belajar Ask to Solve for Parents, for Kids, for Ta'aruf. Metode Syar'i Financial Parenting for Parents, for Teens. Kemudian konsep edukasi pranikah. Prestasi beliau adalah mendapatkan gelar wanita inspiratif versi Female Radio Jakarta di tahun 2013, juara 2 Lomba Blog Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat nasional di tahun 2018, juara harapan Lomba Jurnalistik Opini Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat nasional di tahun 2019. Baiklah, saya cek dulu apakah Mbak Puri sudah hadir di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Puri sudah hadir di sini. Assalamualaikum Sudah, semua. alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Puri. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Puri? Alhamdulillah sehat. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah Mbak Puri. Iya ini Mbak Puri. Aduh Mbak Puri juga habis maraton ya Mbak katanya. Iya. Lanjut Mbak Rikmang. Tarik. Oke Mbak Puri, ini kayaknya udah pada bersemangat mau belajar tentang bullying dalam keluarga. Boleh langsung dimulai ya Mbak ya? Monggo silakan. Suara saya cukup jelas nggak? Bergema ya? Agak gema dikit sih Mbak di saya. Oke. Betul. Terpantul dan terulang. Iya, saya gimana ya? Udah kah? Udah semua. Iya semuanya ya. Semua yang suaranya Mbak Juwita juga double di saya kedengerannya. Tes. Suara saya masih gema nggak? Jelas Mbak, jelas. Oke. Mbak Puri sudah bisa dimulai? Silakan. Oh iya. Slide-nya Mbak Titin minta tolong Oke.
Ini langsung nih. Tadi kami sudah memperkenalkan profil Mbak Puri, itu sudah monggo Mbak bisa langsung. Ya, terima kasih banyak Mbak Juwita, Mbak Titin juga terima kasih bantuannya untuk menjadi operator slide hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua emak-emak ipers maupun yang bukan ipers ini ada dari mana aja ya, saya belum cek nih di partisipannya. Solo, Masya Allah, Sulut. Oke, terima kasih banyak sudah hadir. Alhamdulillah, jazakumullah khair, sudah menyempatkan waktunya. Oke, jadi hari ini kita nanti mungkin saling sharing aja ya, saling diskusi, karena ini juga ajang belajar buat saya, ajang reminder buat saya. Mungkin juga saya yakin materinya insya Allah juga sudah banyak yang mungkin paham, barangkali lebih paham dari saya. Jadi ini kita saling berbagi aja hari ini. Request-nya dari panitia kemarin adalah materi bullying dalam keluarga. Nah, tadi saya sudah melihat beberapa pertanyaan yang terkumpul, jadi nanti sambil sekalian sekalian pemaparan, saya rasa dalam pemaparan mungkin ada beberapa pertanyaan yang sekaligus akan bisa terjawab insya Allah sebelum dibuka sesi tanya jawab nanti. Jadi pertama kita samakan persepsi dulu. Bullying itu apa sih? Nah, jadi kata bullying ini sekarang sering jadi jargon dan rentan, terutama buat emak-emak. Karena khawatir menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan inner child anaknya di masa depan. Jadi kadang-kadang kita juga overreacting terhadap kata bully dan potensi-potensi bully di sekitar kita dan di sekitar anak-anak kita terutama. Bully itu sendiri kalau kita ngecek di Wikipedia misalnya ya, adalah kondisi di mana ada satu pihak yang mendominasi pihak lain dan ada pihak yang terintimidasi atau didominasi oleh pihak lain yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau saya pernah ngajar di SD ya, salah satu SD. Itu ada aja tiap hari kejadian selisih paham antara anak-anak murid-murid baik secara verbal maupun fisik. Itu sebetulnya kita ketika baru satu kejadian, kita belum bisa bilang itu sebagai bully. Kalau sudah kurun waktu tertentu mengalami intimidasi yang sama, si A yang mendominasi, si B terdominasi, terintimidasi, dalam kurun waktu taruhlah misalnya 1 bulan atau 2 bulan, itu berlangsung secara kontinu terus-menerus dengan posisi si A selalu mendominasi dan si B selalu didominasi. Itu baru yang disebut bully. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini si A melakukan mungkin kekerasan verbal atau kekerasan fisik terhadap si B, tapi besoknya si B bisa balas si A, maksudnya bisa mengimbangi, berbalik kondisinya. Itu belum bisa dikatakan bully sebetulnya secara harfiah kalau baru dari satu kejadian. Itu adalah dinamika ya, kalau saya boleh memilih, saya menyebutnya dinamika pergaulan sosial di antara anak-anak. Itu ajang mereka tarik ulur emosi, ajang mereka bisa memahami situasi pertemanan, membaca karakter pertemanan, beradaptasi dengan teman-teman dengan kepala-kepala yang berbeda dengan isi kepalanya sendiri. Saya sebut itu seperti itu, kalau baru dari satu kejadian. Jadi yang kadang-kadang kita panik sebagai orang tua ketika baru ada satu kejadian body shaming misalnya, sekali terjadi di sekolah, wah anak aku dibully, padahal baru satu kejadian. Nah itu jangan buru-buru memaknai seperti itu, karena anak-anak itu juga sedang berproses. Nggak cuma anak kita yang berproses, tapi teman-temannya pun sedang berproses sebagai manusia. Kurang lebih seperti itu ya, sebagai fondasi dasar untuk kita menyamakan persepsi apa sih itu yang namanya bully. Oke, kita masuk dalam bully dalam keluarga. Bisa minta tolong Mbak Titin ya, yang pegang slide next. Di sini ada beberapa hal yang saya rangkum sebagai beberapa contoh bully dalam keluarga. Yang pertama adalah labeling.
Ini saya yakin sudah banyak yang paham ya, melabel anak dengan sebutan-sebutan tertentu. Kedua, penggunaan baby walker pada bayi. Nanti kita akan ulas kenapa saya memasukkan ini dalam kategori bully dalam keluarga. 3, say I'm sorry, waspada minta maaf pada anak terkadang bisa jadi perilaku bully. Dan 4, nilaimu cukup KKM aja kok nak. Ini terkait dengan kehidupan akademis ya. Selanjutnya, next. Nah, contoh tuh abangmu ini arahannya nanti ke comparing. Jadi kita comparing antar sibling, antar adik kakak itu nggak melulu harus oke, suaranya kecil. Cukup jelas kan sekarang? Jadi comparing itu nggak melulu harus dengan kamu tuh nggak kayak abangmu, kayak gini dong, seperti abang. Tapi dengan satu kalimat contoh tuh abangmu, itu aja sudah bisa cukup jadi sesuatu yang membuat anak merasa dibandingkan. Kemudian overreacting, ini kaitannya nanti dengan konsep diri anak, sosmed sebelum 14 tahun, mengizinkan anak punya akun sosmed sebelum 14 tahun, entah itu Instagram, entah itu TikTok, entah itu apapun. 8, percakapan akademis sekolah itu sering diasumsikan sebagai wujud kasih sayang orang tua. Nah, benar nggak sih seperti itu? Nanti kita mudah-mudahan cukup waktu untuk mengulas. Di slide ini saya baru sampai ke poin nomor 4. 4 poin yang belakangan, 5, 6, 7, 8 belum sempat saya ulas karena saya mengkhawatirkan durasi waktunya ya. Baik, next slide, minta tolong. Nah, ini kita masuk ke labeling. Saya nggak akan terlalu mengulas panjang lebar tentang labeling karena saya yakin sudah banyak yang paham sekali dengan istilah labeling seperti apa maksudnya. Cuma yang sekarang agak ngetren, yang menurut saya perlu diwaspadai, edukasi terhadap orang tua tentang anak-anak inklusi atau berkebutuhan khusus atau special needs sekarang ini sudah semakin bagus, sudah semakin banyak orang tua yang teredukasi. Tapi side effect-nya salah satunya adalah mungkin orang tua jadi dengan adanya internet semakin mudah memperoleh informasi tentang anak kebutuhan khusus dan kadang-kadang jadi, kalau istilah sekarang tuh parno ya, kadang-kadang jadi over worry, jadi ketakutan, jadi menduga-duga, kok kayaknya anakku gini sih, kok belum bisa ngomong, kok speech delay, kok begini, kok begitu, kayaknya ada ciri-ciri autis deh nih, kayaknya ada ciri-ciri ADHD deh nih, kayaknya ada ciri-ciri GGD deh nih, kayaknya anakku ini deh, kayaknya anakku itu deh. Hati-hati terhadap labelan yang seperti ini. Saya agak mengkhususkan hal ini karena ini semakin marak, sepertinya terlihat bahkan di sekolah tempat saya mengabdi pun ini terlihat di kalangan orang tua yang anaknya sesungguhnya normal tapi dianggap berkebutuhan khusus oleh orang tuanya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu tampaknya sekarang secara garis besar ada 2 macam, yaitu memang dia secara medis sudah terdiagnosa, sudah jatuh vonis bahwa memiliki kekhususan, kespesialan. Tapi banyak juga yang belum jatuh vonis secara medis, tapi karena dugaan-dugaan orang tua, sehingga kemudian orang tua men-treat anaknya sebagai seorang yang berkebutuhan khusus. Nah, ini hati-hati. Kalau anak normal di-treat sebagai kebutuhan khusus karena kekhawatiran orang tua, hati-hati, kan bagaimana kita memperlakukan anak, ya dia akan menjadi seperti itu, gitu ya, kurang lebih. Jadi kalau saran saya, kalau ada mbak-mbak, mom sekalian di sini, emak-emak di sini, yang punya kecurigaan begini begitu terhadap tumbuh kembang anaknya, saran saya sebaiknya segera diperiksakan ke klinik tumbuh kembang secara medis agar diketahui pasti. Karena di klinik tumbuh kembang itu dokter juga tidak akan sembarangan menjatuhkan vonis bahwa anak saya begini, anak kita begitu. Akan ada serangkaian panjang tes dan uji yang dilakukan sebelum sampai pada diagnosa tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan menduga-duga, takutnya jadi labeling, takutnya jadi doa, apalagi kita seorang ibu ya. Kalau yang muslim mungkin paham ayatnya, ada yang lebih paham dari saya mungkin bahwa qadar manusia mengikuti persangkaannya.
Next, selanjutnya. Slide selanjutnya minta tolong, Mbak. Oke, kita masuk ke penggunaan baby walker untuk bayi. Perlu nggak sih? Silakan kita masuk ke berikutnya. Kenapa sih saya masukkan hal ini? Karena saya terakhir ngecek marketplace. Ternyata masih banyak yang penjual yang menjual baby walker. Artinya di situ ada pangsa pasarnya. Artinya di situ masih banyak orang tua yang menggunakan baby walker untuk anak-anaknya. Padahal di Amerika ini dan banyak negara di Eropa, karena sudah ada hasil penelitian yang dipublish, baby walker tidak lagi digunakan pada hampir 80% anak usia 5-15 bulan. Ini silakan dibaca, hasil penelitiannya menyatakan proses belajar berjalan pada baby walker tidak menjadi lebih cepat dengan bantuan baby walker. Malah banyak kasus anak-anak itu kebanyakan yang diletakkan di baby walker itu anak yang sudah bisa duduk, diletakkan di baby walker. Nah, kemudian tulang panggul ini mungkin sebetulnya ini anak belum kuat, tapi karena dia terbiasa didudukkan di baby walker, dia berjinjit-jinjit, akhirnya berjalan dengan bantuan baby walker seolah-olah dia cepat bisa jalan. Padahal itu salah satunya bisa menyebabkan kakinya bentuknya O, gitu ya, karena kan baby walker begitu ya, posisi menyebabkan posisi fisik anak tuh seperti itu. Kemudian tulang panggulnya ini, tulang ekornya juga dikhawatirkan belum kuat sesungguhnya. Dan kebanyakan anak-anak yang memakai baby walker itu cenderung melewatkan masa merangkak. Jadi harusnya kalau kita punya anak bayi itu tengkurap dulu, terus bisa duduk, habis itu dia merangkak, terus nanti pelan-pelan jalan gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau udah ditaruh ketika sudah bisa duduk, dianggap sudah kuat pakai baby walker, sudah bisa didudukkan oleh orang tuanya di baby walker, anaknya belajar jalan tanpa merangkak. Kalau saya pernah baca artikel dari luar jurnal medisnya, ada salah satu pakar yang mengatakan bahwa baby walker itu tidak memberikan manfaat pada anak, tapi memberikan manfaat pada orang tuanya. Dalam hal orang tua menjadi lebih tidak repot mengawasi anak ketika anak ditaruh di baby walker, tinggal taruh, baby walkernya diikat misalnya di kursi atau di mana, mamanya bisa bersih-bersih, bisa masak segala macam. Jadi baby walker itu memudahkan orang tua, tapi ada efek-efeknya untuk anak. Oke, selanjutnya. Next slide. Nah, ini merangkak itu adalah hasil penelitiannya diyakini memiliki peran penting dalam menstimulasi 7 indera. Jadi indera manusia itu bukan cuma 5 ya sekarang hasil penelitiannya. 5 indera itu yang tampak, yang bisa kita lihat, mata, hidung, telinga, lidah, kulit, peraba. Ada 2 indera lagi yang tidak terlihat oleh mata karena berada di organ dalam, yaitu vestibular dan proprioseptik. Vestibular itu letaknya di gendang telinga, itu berupa cairan yang mengatur keseimbangan tubuh manusia. Jadi kalau misalnya kita bergoyang-goyang, lompat-lompat, itu cairan di dalam telinga itu akan ikut terguncang, dan kalau di anak kecil itu kekentalannya itu masih cair, sehingga ketika dia tergoncang cepat balik ke tempat semula, sehingga keseimbangan tubuhnya stabil kembali. Tapi semakin bertambah usia, kekentalannya akan semakin bertambah, sehingga ketika tergoncang akan lebih lama proses kembalinya ke tempat semula. Itu yang menyebabkan kalau kita semakin tua, udah semakin nggak nyaman ya tubuh kita untuk mengalami goncangan-goncangan gitu. Misalnya udah umur 70 masih naik jet coaster misalnya, masih naik halilintar, itu balik keseimbangan tubuhnya lama tuh. Jadi kalau udah semakin tua memang disarankan untuk nggak usah petakilan gitu ya. Udah tua misalnya mau aerobik, mau ini ya, kalau memang sudah cukup terlatih pola hidupnya sehat, mungkin bisa lebih lambat barangkali ya, atau keseimbangannya udah lebih terlatih, karena itu perlu dilatih juga keseimbangan itu. Nah, merangkak ini dipercaya bisa
sarana yang bagus sekali untuk menstimulasi ketujuh indera ini. Dan kalau 7 indera ini sudah terstimulasi dengan baik, barulah proses belajar mengajar belajar anak itu dalam segala aspek, termasuk belajar empati, belajar hal-hal yang bukan terkait dengan kegiatan motorik fisik ya, itu akan juga lebih terlatih. Misalnya gini, ketika anak itu merangkak, dia kan melihat permukaan tanah, apakah dia merangkaknya di rumput, atau di tanah, atau di lantai. Kulitnya ini mempelajari tekstur-tekstur dari benda yang dia pegang, yang dia sentuh. Keseimbangan tubuh terlatih di situ. Ketika dia bergoyang kanan kiri berganti-gantian. Kemudian ketika merangkak, dia tanpa sadar itu belajar memperkirakan jarak. Oh, ini jaraknya sekian. Oh, ini aman atau enggak. Kalau diperhatikan, saya suka memperhatikan bayi-bayi kalau misalnya turun tangga, belajar naik turun tangga dalam posisi merangkak. Itu dia pinter loh, ketika pertama belajar maju ke depan untuk turun tangga, oh dia ragu-ragu, diem, maju dulu, ini kayaknya nggak aman nih. Ketika dia ngerasa nggak aman, itu kan terlatih inderanya, mengukur jarak. Ketika sudah bisa mengukur jarak, dia otaknya merancang gerakan selanjutnya, aku mau apa nih. Waktu tangannya turun duluan, kayaknya nggak aman, dia tarik lagi tangannya, diputar balik badannya, turunnya pakai kaki duluan. Turun tangga pakai kaki duluan, yang mana jangkauan kaki lebih panjang dari tangan. Dia tahu itu lebih aman. Itu seorang bayi bisa memperkirakan hal-hal seperti itu. Karena ketika merangkak, dia mempelajari, oh ini benda-benda, oh ini tinggi, oh ini pendek, oh ini jaraknya dekat, ini jaraknya jauh. Kalau kita coba latihan merangkak nih sekarang, kita akan kita akan menyadari ya, membandingkan bahwa ketika kita di posisi merangkak itu, indera-indera kita biasanya lebih sensitif daripada ketika kita di posisi berdiri. Misalnya penciuman kita ketika kita berada di posisi merangkak, oh tadinya bau lantai nggak kecium, bau sepatu nggak kecium, bau kaos kaki di bawah nggak kecium, jadi kecium, gitu kan. Jadi pengalaman batin di kesemua inderanya itu lebih banyak sehingga lebih terlatih. Efeknya gimana kalau dalam misalnya empati dan sebagainya? Contoh kecil ya, ketika merangkak, indera perabanya terlatih, terstimulasi. Indera peraba kulit ya, terstimulasi, dia merasakan berbagai macam rasa, berbagai macam tekstur. Nah, misalnya kalau dia terlatih, kalau ada yang nggak sengaja tercakar kulitnya, karena inderanya terlatih, dia bisa tahu bahwa kalau dicakar kena kuku itu sakit rasanya. Ada yang nggak terlatih, jadi ketika dia kena cakar, nggak ngerasain sakit. Kalau dia tidak terlatih, misalnya ketika kena cakar dia nggak ngerasain sakit, maka yang dikhawatirkan ketika dia akan susah berempati ketika dia main cakar ke anak lain. Sebab di dia, dicakar itu nggak sakit, karena indera perabanya kurang terlatih, kurang terstimuli. Jadi dia nggak tahu kalau itu rasanya sakit. Ketika dia nggak tahu itu rasanya sakit, dipikir orang lain juga sama dia. Sehingga dia tidak bisa berempati. Oh kalau dicakar tuh sakit loh. Main cakar aja ke temennya. Karena buat dia itu nggak sakit. Misalnya seperti itu ya, yang mempengaruhi empati dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini kalau kita lihat di sini terapi merangkak pada remaja dan dewasa, kebetulan salah satu sepupu saya punya rumah pembina komunitas disleksia di Jawa Barat, di Bandung. Dan salah satu terapi untuk anak-anak disleksia itu adalah disuruh merangkak. Karena disinyalir sebagian besar kurang merangkak di masa tumbuh kembangnya waktu balita. Jadi disleksia itu kan mungkin nanti bisa browsing ya, saya nggak akan bahas panjang lebar di sini, tapi ya yang nggak bisa membedakan kanan kiri, nggak bisa membedakan huruf B sama D, huruf P sama Q, kesulitan, bukan nggak bisa, kesulitan, terus katanya kalau baca tuh katanya huruf kayak menari-nari. Nah itu sebetulnya kaitannya dengan banyak indera yang kurang terlatih, indera yang menunjang untuk membaca, mata dan sebagainya. Itu salah satu terapinya untuk anak-anak disleksia ini adalah disuruh merangkak, sehingga koordinasi seluruh panca inderanya sekalian dilatih dalam waktu yang bersamaan dengan merangkak itu. Selanjutnya, next.
Nah, ini kaitannya tadi kalau indera-indera itu tidak terlatih, nah ini namanya batu penyusun rumah belajar. Jadi paling bawah itu adalah fondasi, kita lihat adalah pendengaran, sentuhan, kesadaran tubuh, pengecup, penglihatan, keseimbangan, dan sebagainya. Ini adalah semua indera yang ada pada manusia. Kalau indera-indera ini sudah terlatih, baru bisa dia memiliki kemantapan keadaan tubuh. Baru bisa dia kerjasama dengan baik dua sisi tubuh. Gerak spontan anggota badan. Ketika lihat ada bola mau datang ke dia bisa memperkirakan sebentar lagi kena sama ke aku nih, menghindar. Nah itu latihannya salah satunya dengan merangkak itu tadi. Nah, setelah kemantapan kerjasama dua sisi tubuh ini bisa terbangun dengan baik, barulah tubuh anak ini bisa mengontrol seluruh gerak tubuhnya. Nah, kalau sudah bisa mengontrol gerak tubuhnya, baru anak ini bisa naik ke tahap selanjutnya, tahap di atap itu kemampuan memahami pelajaran sekolah, perilakunya bisa baik, keterampilan sehari-hari bisa dilatih setelah dari pondasi-pondasi yang bawah itu. Oh, gambarnya tolong di full slide. Oke, minta tolong Mbak Titin. Jadi yang paling atas bagian atap itu situ termasuk juga kemampuan berempati karena kaitannya dengan perilaku ya. Kalau empati ini ada di situ. Empati pun empati itu sebenarnya kita kadang mikirnya itu nggak ada kaitannya dengan kemampuan fisik, kemampuan panca indera. Panca indera itu seringkali dikaitkan dengan kemampuan fisik saja. Tapi ternyata terstimulinya panca indera itu juga menjadi dasar kalau kita mau menanamkan berbagai empati, berbagai rasa kepada anak-anak. Dia kalau kayak kita kalau lihat anak yang kurang terstimuli ya tadi misalnya dari contoh Praba nggak ngerasa sakit ya gimana dia mau empati ke anak lain kalau ada yang sakit karena dia nggak tahu rasanya sakit itu seperti apa kalau dicakar. Misalnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Say I'm sorry, but... Selanjutnya, Mbak. Karena kita waktu pemaparan cuma 15 menit. Nah, ini seringkali ditanyakan teman-teman kepada saya. Anakku sudah susah, maaf ini typo ya, susah sekali untuk minta maaf. Nggak mau sadar kalau misalnya dia bikin salah tuh susah banget disuruh minta maafnya. Nggak ada kesadaran inisiatif untuk minta maaf kalau bikin salah. Padahal aku selalu memberi contoh dengan minta maaf setiap kali aku melakukan kesalahan. Orang tua ngerasa sudah kasih contoh ke anak untuk minta maaf ketika dia melakukan kesalahan. Next, Mbak. Pertanyaannya adalah, oke, yang ini. Nah, minta maaf yang tepat kepada anak itu akan menanamkan nilai kejujuran, sportivitas, berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, kesiapan mental menerima konsekuensi dan resiko dari perbuatannya, juga introspeksi diri. Dia nggak mungkin akan minta maaf kalau dia tidak melalui dulu fase mengintrospeksi diri sendiri sehingga dia realize, menyadari bahwa oh iya, aku melakukan kesalahan. Gitu. Tapi cara minta maaf yang kurang tepat yang diberikan sebagai contoh oleh orang tua itu dapat menimbulkan sikap mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan pada orang lain, tidak sportif, merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, ini makanya hati-hati ketika kita memberi contoh minta maaf pada anak. Selanjutnya, Mbak. Ini kalimat seperti ini, apakah ada yang pernah mendengar atau mungkin pernah mengucapkan? Kita misalnya habis bentak anak, terus sadar nih, ya Allah, aku baru bentak anak kan padahal nggak boleh, udah tahu teori parentingnya misalnya gitu ya. Terus Bunda minta maaf ya Kak, tadi udah bentak kamu. Tapi kamu tahu kan kenapa Bunda sampai bentak kamu? Kakak ngerti kan, Bunda nggak mungkin membentak kalau nggak ada alasannya. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar atau pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Nah, hati-hati nih sama kalimat yang kayak gini. Oke, kenapa sih kita harus hati-hati? Oke, kita ulas ya satu persatu. Di kalimat pertama,
Bunda minta maaf ya, tadi sudah membentak kamu. Ini adalah kalimat contoh yang bagus. Ini contoh yang bagus yang diberikan kepada anak bahwa, oh iya Bunda pun bisa salah. Bunda pun kalau salah minta maaf ke kamu, ke aku yang lebih kecil dari Bunda. Tapi kemudian kalimat berikutnya, tapi kamu tahu kan kenapa Bunda sampai bentak kamu? Ini setelah Bundanya minta maaf, melemparkan kembali kesalahan kepada anak. Nah, kamu tahu kan kenapa Bunda sampai bentak kamu? Ketin. Sadar nggak kamu kenapa Bunda tadi sampai bentak kamu, sampai nyubit kamu, sampai mukul kamu misalnya? Nah, ini melemparkan kesalahan lagi ke dia. Kita baru minta maaf ke dia, kita balikin lagi kesalahannya ke dia. Berikutnya, kakak ngerti kan, Bunda nggak mungkin membentak tanpa alasan. Bunda nggak bakalan ngelakuin itu kalau nggak ada alasannya, kalau nggak dari kamunya yang bikin ulah duluan. Ini excuse, pembelaan diri. Nah, kalimat pertama yang sudah bagus banget, itu contoh yang bagus banget, itu tersabotase. Tersabotase dengan dua kalimat berikutnya. Itu mencari kambing hitam, mencari pembenaran diri. Ketika anak bertahun-tahun mendengar contoh minta maaf seperti ini, seharusnya kita tidak perlu heran kalau ketika anak kita klaim dia melakukan kesalahan, dia akan berpikir, iya aku melakukan kesalahan, tapi kesalahan ini akibat kesalahan dia. Jadi sebenarnya yang salah duluan itu dia, bukan aku. Dia akan cari kambing hitam juga. Aku kan cuma membela diri, aku kan cuma ini, cuma itu. Akhirnya, kalau dia sudah merasa bahwa kesalahanku cuma akibat dari kesalahan orang lain terhadap aku, karena orang lain lebih dulu berbuat salah pada aku, kira-kira di situ ada nggak proses internal dalam diri anak untuk mengkoreksi dirinya sendiri? Kan? Sulit ya. Kalau dia tidak ada proses koreksi internal dirinya sendiri, mungkin nggak dia akan otomatis minta maaf tanpa kita suruh ketika dia melakukan kesalahan. Kalau dia tidak punya kesempatan untuk melakukan proses introspeksi diri, mungkin nggak dia akan punya inisiatif untuk minta maaf tanpa disuruh. Kalau merasa melakukan kesalahan. Nah, kemudian cara minta maaf yang oke, yang lebih baik, saya nggak bilang yang benar ya, yang lebih baik itu bagaimana sih? Jadi, ini udah tadi dibahas kan, tetap di slide yang tadi aja Mbak. Nah, oke di sini. Bunda, setelah kita bentak anak misalnya, Bunda minta maaf ya, tadi sudah bentak kamu. Titik. Cukup segitu aja. Stop di situ. Lalu bagaimana dengan pembahasan kesalahan anak yang memancing kita untuk minta maaf? Nah, ini konteksnya beda. 1, minta maaf. 2, berdiskusi tentang kesalahan yang dia lakukan. Ini adalah 2 kegiatan yang berbeda. Sebaiknya dilakukan di waktu yang berbeda, tidak di saat yang bersamaan. Ketika saat ini kita minta maaf, that's enough, udah minta maaf aja. Cukup sampai di situ. Nanti kalau kita mau melakukan pembahasan kesalahan dia, yang tadinya kenapa sih dia mancing kita sampai emosi begitu, nanti tidak di saat yang sama. Apakah sore harinya, apakah besok paginya, apakah seminggu kemudian, apakah 2 hari kemudian, baru dilakukan pembahasan tentang itu. Gitu. Jadi jangan digabungkan, karena nanti efeknya akan saling, ini ada 2 kepentingan soalnya di sini ya. 2 kepentingan ini akan saling tumpang tindih dan mensabotase satu sama lain. Berarti gitu. Jadi harus sabar untuk kita jangan buru-buru ingin masalah cepat selesai. Gitu ya. Satu-satu dulu. Nah, anak punya insting kok sebetulnya. Ketika dia diberi contoh yang seperti itu, insya Allah dia akan mengikuti. Oh, Bunda kalau minta maaf ya udah minta maaf, nothing tulus, minta maaf aja. Pembahasan dilakukan di saat yang berbeda. Kalau udah cooling down, misalnya ini biasanya kan peluk-pelukan gitu ya nanti ya barangkali.
ya udah menikmati saja dulu momen-momen berbaikan, momen-momen kita minta maaf, karena kita juga perlu menikmati momen-momen kita introspeksi diri itu, ya kan? Nikmatin dulu momen yang itu, bahasnya tentang kesalahan dia nanti di lain kesempatan. Jangan digabungkan. Itu aja. Dan minta maaf dengan cukup di kalimat pertama itu jauh lebih simple, jauh lebih hemat energi, jauh lebih hemat waktu daripada setelah itu kita menjelaskan karena ini itu. Lebih gitu ya. Oke. Nah, ini waktu saya masih berapa lama lagi, Mbak? Masih di mute, Mbak Jui. Oh iya, 10 menit lagi bisa Mbak Puri. Oke, siap. Nanti diingatkan ya kalau saya Ya, kelebihan. insyaallah. Nah, ini kita masuk ke ranah akademisi. Cukup KKM aja kok. KKM kita samakan persepsi dulu ya, karena di sini saya menyebutnya dengan singkatan. KKM itu apa sih? Bunda-bunda, mbak-mbak, emak-emak yang anaknya sudah sekolah biasanya tahu nih KKM itu apa. Ada yang mau kasih pendapat? KKM itu apa? Oke, coba saya lihat di chat. Ada yang kasih pendapat nggak di chat? Oke. Ada yang mau jawab KKM itu apa sih? Ini anaknya apa belum ada yang usia sekolah atau homeschooling semua? Anak saya belum masuk sekolah, Mbak. Nah, ini Mbak Husna, kompetensi ini. ketuntasan minimal. Betul, kompetensi minimal. Ini adalah angka minimal yang biasanya diminta oleh pihak sekolah untuk dicapai dalam rapot anak. Kompetensi minimal madrasah, ya. Siap, makasih Bunda Naura. Jadi kalau anaknya sudah sekolah ya, biasanya ada nilai KKM untuk tiap mata pelajaran. Ada yang rata-rata, kalau di Jakarta ya, saya nggak tahu kalau di kota lain mungkin bisa kita saling tukar info. Kalau di Jakarta rata-rata KKM di tiap sekolah itu rata-rata SD itu 70, kalau SMP itu 75, 76, 77. Artinya diharapkan semua siswa mencapai nilai 70 untuk semua mata pelajaran. Kalau ada 3 mata pelajaran yang nilainya tidak mencapai KKM, tidak mencapai 70, berpotensi, maka anaknya akan tidak naik kelas. Gitu, tinggal kelas. Kalau dulu zaman kita kecil 50 ya, rata-rata nilai standar itu yang bikin nilai merah lah. Kalau dulu kita tuh menyebutnya nilainya merah, rapotnya kebakaran gitu. Nah, kalau sekarang nyebutnya KKM, dibikin ribet. Jadi KKM itu nilai minimal yang harus dicapai seorang anak untuk nilai rapotnya. Kalau misalnya ada 1 di bawah KKM, 2 nilai di bawah KKM di rapot itu biasanya masih bisa naik kelas. Tapi kalau ada 3, itu biasanya tinggal kelas. Ini banyak, saya nggak nuntut apa-apa ke anak-anak saya. Nggak harus ranking, nggak harus 10 besar, nggak harus ini, karena ya apa adanya aja, dia minat bakatnya di mana, silahkan. Tapi banyak yang kayak gini, mudah-mudahan di sini nggak ada. Mama nggak minta kamu harus ranking 10 besar, nggak harus juara kelas, cukup nilai kamu KKM aja kok. Wajar kan, itu kan tanggung jawab kamu sebagai pelajar. Peraturan sekolah juga mintanya begitu, kamu KKM. Nah, kita merasa tidak menuntut anak untuk bisa perform excellence secara akademis di sekolah. Nggak harus 10 besar, nggak harus ranking. Tapi dengan kalimat, cukup nilai kamu KKM aja. Cukup itu aja deh, nggak berlebihan kan permintaan mama. Kalimat ini itu juga tuntutan. Kita nggak nuntut anak ranking 10 besar, nggak nuntut anak juara kelas, tapi kita menuntut anak harus KKM. Nilai 70 itu bukan nilai yang kecil. Nilai 70 itu cukup tinggi. Jadi kalau kita harus nuntut dia KKM, lumayan itu. Lumayan bikin momok buat dia ya. Dan karena kekhawatiran orang tua takut anaknya nggak naik biasanya. Terus kalau nggak KKM,
biasanya kan ada remedial ya, ada remedial. Saya pernah menjumpai orang tua yang kalau anak yang sampai menjanjikan anaknya reward, kalau semester ini kamu nggak ada nilai ulangan harian yang KKM, yang remedial, kamu nggak ada nilai ulangan harian yang remedial, papa beliin iPad. Beliin iPad loh, cuma nggak remedial, nggak ranking 1, nggak ranking 10 besar, cuma nggak remedial aja di semester itu. Saking bertahun-tahun sebelumnya, tiap ulangan harian ada aja yang remedial. Kalau remedial ini kan biasanya nih, gurunya laporan ya, ke emaknya ya, Bun, anaknya nih remedial nih di mata pelajaran ini kemarin ulangan hariannya nggak KKM, jadinya harus remedial nih Bun. Tolong dibimbing ya Bun ya, anaknya ya Bun. Nah, gitu ya biasanya nih guru-gurunya. Oke, next slide. Nah, apa sih efek dari tuntutan KKM dari orang tua pada anak? 1, anak bisa tertekan. 2, anak bisa terintimidasi kalau anak itu sekolah bisa 12 tahun ya, dari SD sampai SMA. Kalau selama 12 tahun kita minta menuntut anak harus dapat nilai KKM, kira-kira gimana itu? Terintimidasi. Terus, kalau bisa jangan remedial, tiap anaknya remedial marah-marah orang tuanya. Kamu nih mama ditelepon lagi nih sama guru karena kamu remedial, diingetin lagi besok harus remedial. Gimana sekali-kali tuh nggak remedial gitu loh. Tuh misalnya. Atau tadi dikasih reward iPad. Padahal remedial itu memperluas pengalaman batin anak. Oh, aku pernah remedial loh. Jadi kalau kita menuntut anak untuk tidak pernah remedial, menurut saya itu membatasi pengalaman batin anak. Kan? Kemudian sudut pandang jadi kurang holistik. Harus KKM, nggak dikasih sudut pandang yang lain. Terus ini menambah peluang anak untuk tidak jujur. Ini kejadian di sekolah anak saya. Anak saya ketika kelas 6 SD, itu teman-temannya rajin minta contekan ke dia. Nah, karena anak saya nggak enak mau nolak, akhirnya dia bilang, boleh, tapi tiap satu nomor harganya 1.000, dibanderol harga dijual contekannya. Satu nomor 1.000, kalau bahasa Inggris sama matematika lebih susah 2.500. Yang mata pelajaran lain satu nomor 1.500. Anak saya berharap dengan dia kasih bandrol harga, itu teman-temannya mundur teratur, nggak jadi minta contekan ke dia. Ternyata apa yang terjadi salah perkiraan, teman-temannya mau membayar contekan yang belum tentu benar. Kenapa? Orang tuanya nggak nuntut dia harus ranking 10 besar, nggak nuntut harus juara kelas. Tapi mereka mau melakukan itu. Kenapa? Karena kalau mereka nilai ulangan harian yang nggak KKM, PTS yang nggak KKM, ujian akhir, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang nggak KKM, orang tuanya marah. Orang tuanya emosi kalau dapat berita anaknya harus remedial. Jadi cuma demi nilai KKM berani nggak jajan nabung duit untuk bayar contekan yang belum tentu benar jawabannya. Gitu. Jadi hati-hati. Oke, next selanjutnya. Nah, ini kaitannya bagaimana Puri, sih? Iya. Maaf. Iya. Bisa langsung. Oh, kita bisa ke tanya iya. Aduh, putus-putus Mbak Juwita suaranya. Oke. Saya minta waktu untuk 2 slide lagi ya. Iya? Oh, boleh, iya. Iya, ya, Mbak Puri. Iya. Ini terkait KKM ini adalah kaitannya dengan cara pandang kita kepada anak. Apakah kita memandang anak sebagai seorang pelajar atau sebagai manusia seutuhnya? Kalau kita memandang seorang anak sebagai pelajar, tentu goals dari seorang pelajar itu yang paling simpel adalah naik kelas, nggak tinggal kelas. Nilai KKM itu yang paling simpel, nggak ada tuntutan harus berprestasi, ikut lomba ini itu gitu ya. Nah,
Tapi kalau kita memandang anak sebagai manusia seutuhnya, sebagai pelajar, itu hidup seorang manusia sebagai pelajar itu cuma akan berlangsung selama 12 tahun. Kan selama 12 tahun aja dari SD sampai SMA. Tapi kalau kita memandang anak sebagai manusia, dia bisa hidup selama 60 tahun, 70 tahun, dan sebagainya. Dan kalau kita fokus ke edukasi anak sebagai manusia, mengasuh anak sebagai manusia seutuhnya, yang punya karakter anak ini itu kayaknya kita udah sepele banget urusan KKM ini. Menjadi pelajar hanya satu fase kecil, 1/5, paling kalau hidupnya 60 tahun, sebagai pelajar itu cuma 1/5 bagian dari hidupnya. KKM itu receh sekali. Kalau misalnya menambah pengalaman, kalau misalnya 12 tahun sebagai pelajar, nambah setahun, nambah 2 tahun sebagai pelajar, nggak masalah kalau kita memandang anak kita sebagai manusia seutuhnya. Ya kan? Kalau toh ketika anak kita menjadi mahasiswa itu rata-rata paling cepat jadi S1 berapa tahun kuliah sih? 3,5 tahun, 4 tahun ya rata-rata. Tapi kita worry nggak sih kalau anak kita 5 tahun kuliah, 6 tahun kuliah, 7 tahun kuliah, belum lulus-lulus juga? Enggak kan? Ketika kerja nanti juga nggak ditanya, kamu lulus umur berapa, lulus SMA umur berapa, malah kadang nggak ditanya itu ijazah SMA, ijazah SD sama TK, sama SMP. Kan? Jadi, apa bedanya ketika dia sebagai mahasiswa menambah durasi waktu menjadi perkuliahan jadi 6 tahun atau 7 tahun, kita nggak masalah. Paling bawel aja, kapan sih kamu lulus ya, gitu kan. Tapi kenapa jadi masalah ketika anak yang rata-rata sebagai pelajar 12 tahun, terus menambah jadi 13 tahun, jadi 14 tahun. Bedanya apa dengan mahasiswa yang menambah durasi waktu belajar sebagai mahasiswa? Ya. Nah, selanjutnya. Lalu apakah kita biarkan aja anak kalau nggak KKM? Ya, nggak juga. Cuma pakai cara. Nah, seperti ini. Pertama, ajak anak menganalisa semua resiko. Jadi, jika kamu meraih nilai KKM dalam ulangan harian, dalam UAS, dalam PTS, ini nggak selamanya baik juga loh, Bu. Pasti ini kelihatannya ini ideal. Selalu KKM itu ideal. Tapi semua hal itu ada sisi plus minusnya. Kalau saya senang menggunakan analisis SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, threat. Semua kita analisis SWOT-nya. Kalau mau KKM, plusnya apa, minusnya apa. Plusnya, kamu nggak harus ngulang lagi, udah jalan kayak jalan tol. Minusnya, sebelum ulangan, kamu harus capek-capek belajar, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Istilahnya gitu ya, itu plus minus. Kalau remedial, plusnya apa? Kamu sebelum ulangan, bebas. Nggak mau belajar juga nggak apa-apa, nggak kehilangan waktu mainmu juga nggak apa-apa. Itu plusnya. Minusnya apa sih? Ya kamu harus ngulang. Ketika nilaimu nggak sampai KKM, guru pasti akan memerintah kamu remedial, memberi kamu kesempatan remedial untuk bisa mencapai KKM. Kamu harus kerja 2 kali, ulangan 2 kali untuk materi yang sama. Tapi sisi plusnya lagi dari situ apa? Nanti kita bahas ya, saya lanjut dulu. Ketika pilihan terakhir, gimana kalau nggak mau KKM, nggak mau remedial juga? Kemungkinan resiko terburuknya adalah kamu nggak naik kelas. Siap nggak naik kelas? Nggak naik kelas itu minus, betul. Tapi ada sisi plusnya juga. Minusnya kamu mungkin merasakan malu. Teman-temanmu lain naik kelas, kamu enggak. Kamu mungkin merasakan kegagalan. Plusnya, kalau kamu malu, kamu gagal, kamu akan belajar bagaimana mengatasi rasa malu. Bagaimana mengatasi kegagalan, bangkit dari kegagalan. Ketika kamu memutuskan remedial, yang terjadi adalah kamu melatih ketekunanmu, melatih kesabaranmu, melakukan hal yang sama berulang kali. Ketika kamu KKM, artinya kamu visioner. Kamu mempersiapkan dengan baik segala sesuatu. Kalau remedial pasti naik kelas ya. Biasanya kalau remedial dan nilainya sudah mencapai KKM itu insya Allah pasti naik kelas. Tapi saya kebetulan guru ya. Biasanya guru-guru itu remedial itu syarat biar anak bisa dapat KKM tanpa cuma-cuma.
Gitu, biasanya gitu. Nah, jadi semuanya punya plus minusnya. Kalau kamu nggak naik kelas, artinya kamu menambah pengalaman satu tahun di level yang sama. Kamu bisa jadi merasa gagal, merasa malu, rugi waktu, misalnya merasa rugi waktu secara akademis ya, setahun. Tapi semua rasa itu berpeluang akan kamu rasakan ketika kamu nanti dewasa. Orang dewasa merasa malu di depan banyak orang itu biasa. Hampir semua orang pernah mengalami. Orang dewasa merasa kegagalan dalam hidupnya, hampir semua orang akan mengalami. Kamu ketika dewasa juga berpeluang mengalami hal itu. Remedial melatih ketekunan, kesabaran. Kalau KKM melatih visioner, prepare, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Semua ini akan dibutuhkan ketika kamu dewasa, hidup sebagai manusia seutuhnya. Jadi kalau kamu nggak naik kelas, salah satu lagi sisi positifnya apa? Teman-teman kamu yang naik kelas mungkin belum mengalami kegagalan dalam hidup yang besar ya. Mungkin belum mengalami rasa malu yang sangat dalam hidup. Kamu sudah mengalami duluan. Kamu mengalami lebih cepat dari teman-temanmu, mungkin nanti dapatnya di masa dewasa. Kamu melatih dirimu untuk mengalami rasa itu lebih dulu dari teman-temanmu. Kalau sudah dijabarkan semua resikonya seperti ini, beri anak kesempatan untuk memutuskan. Kamu mau pilih yang mana? Kalau kamu maunya KKM, lancar kayak jalan tol, ini resikonya. Yaitu harus belajar. Kalau besoknya ulangan, hari ini kamu belajar, nggak main misalnya. Kalau kamu memutuskan remedial, ini plusnya, ini minusnya. Kalau kamu pilih nggak naik kelas, nggak apa-apa juga. Ini plusnya, ini minusnya. Kami sebagai orang tua akan dukung kamu manapun yang kamu pilih. Semua itu ada plusnya, ada minusnya. Jadi bukan kalau KKM itu plus banget tanpa minus, kalau nggak naik kelas itu minus doang tanpa plus. Nah, nggak gitu juga. Semua ada sisi plus minusnya. Oke, kayaknya slide-nya udah habis ya. Insya Allah. Ya, udah. Itu mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab ya, sepertinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Puri pemaparan materinya. Aduh, ini daging banget Mbak Puri materinya. Mbak Puri, sebelum kita masuk ke tanya jawab atau menjawab beberapa pertanyaan, kita foto bersama dulu ya Mbak ya. Monggo. Silahkan. Yuk. Teman-teman yang mau ikut foto bareng, yang kameranya masih ditutup, boleh dibuka ya. Kita tunggu dulu, ada beberapa mungkin yang masih ditutup kameranya, silakan dibuka teman-teman. Kita mau foto bersama. Nanti ada beberapa slide ya. Oke, silakan dibuka dulu atau mau ambil jilbab dulu boleh. Biasanya kalau Zoom mungkin ambil jilbab dulu. Lipen jangan lupa lipen. Boleh. Touch up dulu, touch up. Oke, Mbak Titin bisa tolong dibantu untuk foto, mengambil foto. Baik ya. Ini kita ada 3 slide, tapi kan berbeda-beda ya tampilannya, jadi nggak apa-apa smile terus sampai slide ketiga. Oke, siap? Siap. Ya, siap. 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Makasih Mbak Titin bantuannya. Alhamdulillah. Kita ke pertanyaan langsung ya Mbak ya. Silahkan. Yang pertama ada dari Mbak Asih. Mungkin ini pertanyaannya sudah sempat terjawab. Nanti Mbak Puri bisa konfirmasi ya apakah tadi sudah cukup dijelaskan di awal atau masih ada yang mau ditambahkan ya Mbak ya. Oke. Mbak Asih dari IP Tangsel. Sebenarnya bullying itu apa ya? Bullying itu sebenarnya bentuknya fisik atau perkataan yang menyakitkan. Kapan perkataan itu termasuk bullying atau bukan? Kalimat-kalimat apa yang dihindari di keluarga supaya terhindar dari cikal bakal bullying? Monggo Mbak. Nah,
Ini kayaknya tadi udah ada yang terjawab ya. Bully itu seperti apa? Kalau bentuknya fisik atau perkataan, ya bisa dua-duanya. Karena bully ada verbal, ada juga yang fisik. Ya, kalau fisik kita udah tahu lah ya, udah ya ditonjok, ditampar, dicubit, gitu-gitu. Disundut rokok ada juga. Kapan perkataan termasuk bully atau tidak? Nah, ini kadang-kadang ini unsurnya subjektif sekali. Kapan perkataan termasuk bully atau enggak? Itu bisa jadi subjektif. Ini kaitannya dengan boundaries ya, batas nyaman tiap orang. Tapi kalau bahas ini, dulu saya belajar materi ini beberapa sesi sendiri, beberapa pertemuan, beberapa hari, beberapa minggu untuk bahas boundaries sendiri. Batas nyaman tiap orang itu berbeda. Jadi makanya apa yang harus dilakukan untuk menghindari kalimat-kalimat yang bully, kita bisa apa ya, yang pasti kita memahami karakter anak-anak kita yang terutama, terus juga itu pentingnya semakin luas bergaul. Ketika kita semakin luas bergaul, semakin banyak ketemu orang, kita juga semakin paham, semakin objektif dengan memahami berbagai isi kepala yang berbeda-beda. Gitu sih kalau ya apa, jadi itu juga kadang-kadang kita dapat insight dari orang lain ya. Semakin banyak bergaul itu biasanya kalau kita amati orang yang tidak seperti katak dalam tempurung itu biasanya lebih fleksibel ya, lebih nggak baperan, lebih apa gitu. Ini juga termasuk ke anak-anak kita juga. Kita harus kadang-kadang memberi pemahaman isi kepala tiap orang tuh bisa jadi berbeda, tidak sama. Kadang-kadang standar kalau dari verbal ada beberapa kalimat yang memang secara umum itu masuk kategori bully, kayak misalnya body shaming, kayak gitu-gitu umum lah ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang subjektif banget. Nah, ini menurut saya perlu dilatih olah rasa. Olah rasa yang dilatih dan semakin banyak bergaul itu salah satu tools untuk melatih olah rasa kita dan membayangkan, memahami batas nyaman banyak orang, termasuk anak-anak kita. Gitu. Lebih banyak jadi, kalau untuk anak lebih banyak jadi pendengar yang baik untuk anak. Kayaknya gitu deh. Lebih. Olah rasa dan jadi pendengar yang baik ya Mbak ya. Ya. Terus berikutnya ada, ini agak mirip-mirip nih Mbak, dari Mbak Nismah di Indramayu. Bagaimana berdamai dengan diri yang pernah mengalami inner child bullying dalam keluarga semasa kecil, karena kenangan itu masih terus membekas dan akibatnya berpengaruh ke pengasuhan. Sama yang satu lagi ada Mbak Erni dari Bandung. Beliau bercerita, beliau punya 3 orang anak, 9 tahun, 4 tahun, dan yang ketiga 7 bulan. Beliau merasa gagal menjadi ibu karena ketika anak pertama dan anak kedua masih kecil, beliau bekerja di luar rumah. Masa kecil anak-anaknya terlewatkan begitu saja. Kemudian beliau menjadi ibu yang menuntut anak-anak untuk perfeksionis dalam segala hal. Padahal beliau tidak tahu tumbuh kembang anaknya dulu seperti apa. Bagaimana agar Mbak Erni ini bisa memperbaiki kondisi di rumah agar tidak banyak menuntut ke anak-anaknya. Bagaimana cara memulai untuk minta maaf kepada anak-anaknya. Gitu, Mbak. Jadi yang pertama kaitannya dengan inner child, karena pernah mengalami bullying pada saat kecil di keluarganya, biar bisa nggak berpengaruh gitu ya ke anaknya sekarang. Terus yang kedua, minta maaf kepada anaknya karena terlalu menuntut, padahal dulunya nggak tahu perkembangan anaknya seperti apa. Untuk Mbak Nismah, luar biasa ya pengalamannya, bisa melalui bully di masa kecil. Saya apresiasi sekali, hebat bisa sampai ke titik ini dengan kondisi yang masih sehat secara, dalam kategori sehat secara mental. Akhirnya saya yakin Mbak Nismah ini secara mental juga lebih terlatih daripada teman-teman yang mungkin tidak pernah mengalami bully yang semasa kecil yang mempengaruhi inner child-nya.
Kalau saya boleh saran, nanti mungkin kalau ini ada grupnya nggak ya, Mbak Juwita, tentang ini? Ada Mbak, Ada, ada. oke. Saya baru banget kemarin dapat video yang bagus banget dari Marsyanda ya. Kita kenal ya Marsyanda, itu cerita histori keluarganya. Kita tahu sampai dia mengalami bipolar dan bagaimana dia mengalami self healing stage untuk dirinya sendiri. Itu bagus banget. Saya baru dapat videonya kemarin, mungkin nanti saya bisa share ke Mbak Jui untuk dilanjutkan di grup ya, barangkali ada manfaatnya. Jadi saran saya yang pertama, terima dulu. Terima bahwa itu bagian dari pengalaman hidup kita. Nerima itu nggak mudah, tapi kalau nggak nerima, itu jauh lebih sulit. Nerima itu nggak mudah. Tapi kalau nggak nerima, jauh lebih tidak mudah lagi. Karena ya sudah terjadi, kita nggak bisa rubah itu, gitu. Kita nggak bisa memutar waktu, gitu kan. Terima dulu. Kalau buat saya pribadi, ini mungkin trik aja ya untuk saya pribadi, barangkali bisa dipakai juga. Kalau saya, patokan saya nerima suatu takdir yang tidak enak. Patokan saya, apakah saya sudah nerima takdir itu atau belum, itu biasanya kalau saya sudah tidak berandai-andai lagi. Sudah nggak berandai. Andaikan dulu saya nggak begini, andaikan dulu ibu saya nggak begitu, andaikan dulu bapak saya nggak begitu. Buat saya, untuk diri saya sendiri, kalau saya di kepala saya masih ada kata andaikan, itu berarti saya belum nerima. Berarti saya belum nerima takdir itu. Tuh. Nah, yang pertama PR-nya harusnya terima bahwa itu sudah terjadi. Kemudian mungkin kita bisa ngobrol sama orang tua atau siapapun yang dulu melakukan hal itu ke Mbak Nisma, ngobrol, menggali bagaimana sih dia masa kecilnya, pengalaman hidupnya. Ketika karena pengalaman banyak orang, ketika kita merasa disakiti oleh orang lain, kemudian kita lebih mengenal orang tersebut, orang yang menyakiti kita itu, lebih mengenal dia, bagaimana latar belakangnya, bagaimana pengalaman-pengalaman hidupnya, itu biasanya akan lebih mudah buat kita untuk memahami tindakannya, untuk memaklumi tindakannya, dan pada akhirnya jadi lebih mudah untuk memaafkan apa yang pernah dia lakukan pada kita. Karena oh pantes dia begitu ke saya, karena dia ternyata begitu pengalaman hidupnya. Mungkin sudut pandang dia begini, jadi dia begitu. Oh pantes, mungkin dia nggak sadar melakukan itu ke saya. Gitu. Jadi kalau masih bisa bertemu dengan orang-orang yang dulu menurut Mbak Nisma melakukan bully atau menyakiti Mbak Nisma, saya sarankan mendekat ke orang tersebut, lebih banyak cerita, lebih banyak berusaha mengenal dia. Itu salah satu tips aja ya. Jadi ketika kita semakin mengenal, mudah-mudahan kita lebih memahami dan memaklumi kenapa dia begitu, sehingga bisa lebih mudah memaafkan dan menerima untuk lanjut melangkah ke depan. Lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup membantu. Kalaupun kurang berkenan, saya mohon maaf ya Mbak Nisma. Kemudian dari Mbak Erni, tadi agak panjang ya. Apa tuh? Saya merasa gagal. Iya Mbak. Saya merasa gagal, terus tapi untuk perfeksionis gitu Mbak. Oke, saya merasa gagal sebagai orang tua. Hati-hati, Mbak. Mungkin Mbak sudah berhati-hati untuk tidak melabel anak. Tapi tolong jangan melabel diri sendiri juga. Gitu ya. Jadi kalau ngelihat Mbak di awal perjalanan hidup, di anak pertama dan kedua ya, kalau nggak salah tadi ya, masih bekerja, belum mendampingi anak di rumah seutuhnya, yaitu jalan hidup yang harus dilalui. Ketika sekarang mungkin sudah mendampingi anak seutuhnya, resign dari kerja, itu sudah suatu langkah besar, keputusan besar, itu saya apresiasi sekali. Dan jangan terlalu keras juga pada diri sendiri, karena kita pun sebagai ibu juga berproses, gitu kan. Kalau kita sekarang belum bisa, jangan nge-label diri kita sudah gagal sebagai orang tua.
karena kita masih berproses. Berproses sebagai orang tua itu berapa lama sih perlu proses sebagai orang tua, sebagai ibu? Seumur hidup, selama kita masih punya anak, ibaratnya gitu ya. Karena kadang-kadang gini, memang tugas orang tua itu memang mikirin anak, kurang lebih ya di realita. Tugas orang tua itu memang mikirin anak. Taruhlah anak kita, mungkin kalau kita ngelihat ibu kita di rumah sukses barangkali mendidik anak, anaknya benar semua, baik semua, nggak ada yang macem-macem tingkahnya, sukses secara, termasuk lancar karirnya, walaupun mungkin nggak tajir melintir kayak Atta Halilintar, tapi cukuplah untuk hidup bisa bertanggung jawab sebagai manusia. Saya ada satu orang ibu kenal, beliau cukup sukses mendidik anak-anaknya, menurut saya, anak-anaknya dalam kategori baik semua, bisa memecahkan masalah semua. Terus ketika anaknya sudah dewasa, salah satu anak dari si ibu ini mengalami, yang perempuan mengalami KDRT dari suami. Oke, walaupun anaknya oke, masuk kategori baik-baik saja, tapi dengan anaknya mengalami KDRT dari suami, mau nggak mau, itu jadi beban pikiran juga kan buat dia. Nggak lama, anaknya yang laki-laki sudah punya anak 2, ditinggal mati sama istrinya. Jadi duda dengan anak 2. Itu sebagai orang tua nggak mungkin nggak kepikiran dengan kondisi anak yang seperti itu, walaupun anaknya semua dalam kategori baik-baik saja. Tapi ternyata takdir tetap membuat si ibu itu kepikiran tentang anaknya. Jadi kalau sekarang Mbak masih ngerasa gagal, masih ngerasa apa ya, anak harus begini, aku harus gimana, kuncinya cuma satu, terus belajar. Itu aja. Dan juga jangan melabel diri sendiri gagal. Kasih waktu untuk diri sendiri untuk berproses. Kalau untuk anak-anak, saya selalu sarankan ke orang tua untuk setiap hal yang kita tanamkan ke anak-anak, apapun itu, keterampilan motorik, keterampilan minta maaf, keterampilan empati, dan sebagainya, itu kasih waktu untuk berproses. Jangan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi minimal 20 tahun. Kalau misalnya kita mulai ngajarin anak minta maaf sekarang, hari ini, maka jangan berharap akan menuai hasilnya dalam 5 tahun, dalam 4 tahun. Tapi kita harus pasang target 20 tahun lagi, insya Allah anakku sudah bisa punya kesadaran untuk minta maaf sendiri. Itu misalnya untuk anak. Jadi kita, karena target yang sesimpel apapun, harapan yang sesimpel apapun, yang menurut kita tidak ketinggian, itu akan menjadi harapan yang ketinggian kalau kita pasang target waktu terlalu cepat. Nah, ini yang sering tanpa sadar kita lakukan, harapannya nggak tinggi-tinggi banget, tapi kita berharap dalam durasi sekian waktu sudah tercapai. Target yang terlalu cepat ini menjadikan harapan menjadi ketinggian, sesimpel apapun itu. Jadi pasang waktu, karena ini perubahan perilaku itu tidak bisa instan. Pasang waktu minimal 20 tahun. Jadi selama 20 tahun kita konsentrasi pada effort, bukan pada hasil. Jadi kalau belum berhasil, kayak pakai cara A, pakai cara B, pakai cara C, pakai cara D, terus cari cara. Nah, kalau sebelum 20 tahun itu sudah tercapai, itu jadi apa ya, hadiah buat kita, jadi surprise buat kita. Kayak orang daftar haji gitu loh ya, kurang lebih. Kita daftar haji sekarang, udah bayar, dapat seat sekarang. Kan kita nggak mungkin berharap tahun depan kita udah berangkat haji kan, kalau di Indonesia ya. Mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Tiba-tiba 15 tahun kita udah bisa berangkat. Nah kan seneng tuh kita, padahal kita nunggunya 15 tahun loh. Nah kayak gitu ngasuh anak. Itu mindset menunggu berproses 20 tahun itu juga terapkan ke diri sendiri ketika kita berproses sebagai orang tua. Jadi dalam kurun waktu 20 tahun jangan pernah Anda merasa gagal. Tapi ini masih berproses. Gitu kurang lebih dalam hal apapun. Kalau merasa masih menuntut anak untuk tampil sempurna, saya acungin jempol Mbak Erni ya. Itu artinya Mbak Erni punya mengkoreksi diri sendiri, kemampuan mengkoreksi diri sendiri, tidak jumawa, sehingga Mbak Erni bisa merasa itu sebagai sesuatu yang kurang pas
Nah, kalau itu yang paling penting sebetulnya, ketika udah ada rasa itu, otomatis kan akan belajar gimana itu supaya bisa teratasi. Jadi saya rasa Mbak Erni sudah berada di track yang benar, dan dengan bergabung di ibu profesional itu sudah menunjukkan kalau Mbak Erni ibu yang pembelajar. Jadi jangan label diri sendiri juga. Ini termasuk buat saya zolimin nafsi ya, menzolimi diri sendiri. Jangan juga Mbak, ini termasuk bully dalam keluarga walaupun terhadap diri sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena ayatnya orang yang bunuh diri pun itu mendolimi diri sendiri, di neraka nanti akan masuk dapat dosa membunuh juga walaupun yang dibunuh dirinya sendiri, gitu kan ya. Jadi jangan sampai merasa seperti itu. Anggap ini proses dan jangan cepat-cepat punya target, aku harus jadi ibu yang baik dalam waktu sekian tahun, jangan Mbak. Minimal 20 tahun pasang target untuk bisa menjadi ibu yang baik gitu. Jadi kita selama 20 tahun fokusnya di belajar aja terus. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup berkenan Mbak Erni. Mohon maaf kalau kurang pas ya. Ya, makasih Mbak Puri. Berikutnya ada ini dua pertanyaan agak mirip-mirip ya. Yang pertama ini tentang simple sorry dan overreacting dari Mbak Dian Ayu. Pertanyaannya, overreacting itu seperti apa ya? Apakah kebiasaan panik ketika melihat anak berbuat kesalahan atau sesuatu yang mengejutkan termasuk ke dalam bully? Lalu cara meminta maaf yang seperti apa yang tidak termasuk bully? Tapi bisa sama-sama mengevaluasi terutama kepada balita. Yang satu lagi dari Bunda Hikmah. Ada beberapa bully dalam keluarga, salah satunya tadi yang say I am sorry itu. Kadang-kadang Bunda Hikmah masih ini ya, lupa gitu ya. Ternyata tidak melakukan yang simple sorry itu. Bagaimana cara meminta maaf yang baik supaya nggak melukai anak. Kemudian terkadang labeling anak, kamu anak hebat, anak rajin, suka membantu. Apakah labeling kata positif bisa menyebabkan overreacting? Ya, terima kasih Mbak. Monggo. Oke, ini kayaknya sebagian sudah terjawab ya tadi, cara minta maaf. Kemudian overreacting, apakah kebiasaan panik ketika melihat anak berbuat kesalahan? Itu termasuk ke dalam overreacting. Iya, kalau menurut saya overreacting, panik ketika anak melakukan kesalahan, dan jangan salah, bukan cuma ketika anak melakukan kesalahan, tapi ketika anak melakukan hal yang baik atau ketika anak melakukan sesuatu yang sebenarnya kita panik atas keselamatannya dia. Kadang-kadang reaksi kita marah-marah, itu juga hati-hati. Saya mungkin nggak terlalu banyak bahas overreacting karena durasi waktu ya di sini, tapi saya pernah, ini kaitannya dengan konsep diri. Saya pernah ada streaming di YouTube-nya Perpustakaan Kemendikbud menyampaikan tentang konsep diri ini. Ini nanti mungkin saya share linknya ke Mbak Juwita ya, supaya bisa di-share, bisa dilihat apa sih yang dimaksud overreacting seperti itu. Itu betul, tapi simpelnya misalnya gini, konsep diri itu kan konsep diri itu bagaimana cara anak memandang dirinya. Gitu. Nah, ini bagaimana cara anak memandang dirinya sendiri sangat dipengaruhi dari interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya, terutama ring satunya dia, yaitu keluarga. Itu punya peran sangat besar membentuk konsep diri seorang anak, bagaimana cara dia memandang dirinya. Misalnya, ketika anak, jadi ada yang namanya self-esteem sama self-ideal. Jadi kalau seorang anak harapan ya, keinginan dia, misalnya ada di sini nih, harapan dan keinginannya dia ingin jadi seperti ini, misalnya aku kepingin pinter masak kayak bunda, tuh. Tapi realitanya dia masih di sini, belum bisa masak. Jadi harapan dan kenyataan gapnya masih jauh nih. Semakin jauh gapnya, itu self-esteem-nya semakin rendah, konsep dirinya semakin rendah. Semakin dekat gapnya, maka konsep dirinya semakin positif. Kalau semakin jauh, semakin negatif. Misalnya dia berharap, aku kepingin bisa masak seperti bunda. Terus, tapi faktanya sekarang aku belum bisa masak, masih di sini. Ketika kemudian dia ngeliatin, memperhatikan bundanya masak, dia coba praktekin, bikin telur dadar.
Suatu saat dia mencoba bikin telur dadar. Nah, ketika dia bikin telur dadar, cerita nih ke bundanya. Bu, dia oh berhasil nih bikin telur dadar, naik sedikit. Wah, aku mulai bisa memasak. Makin dekat nih gapnya, konsep dirinya makin positif. Cerita ke mama, Ma, aku masak telur goreng nih, bikin telur dadar sendiri. Ketika orang tuanya overreacting, panik, mungkin reaksinya, ya ampun dek, kamu kok masak sendiri nggak bilang-bilang bikin telur, kan bahaya, nanti gasnya begini-begini, nanti takut kebakaran segala macam, kenapa nggak bilang bunda kalau mau makan telur nanti kan digorengin. Itu overreacting. Ketika reaksi kita seperti itu, kira-kira konsep dirinya naik atau turun? Langsung turun, zlep, dengan kata-kata seperti itu. Ya, tapi beda ceritanya. Walaupun mungkin kita panik nih, astagfirullah nih anak tahu-tahu bisa masak sendiri, nggak bilang-bilang, kita pasti panik ya. Gimana nih? Wah, udah bisa ya dek sekarang ya? Gimana coba tadi masaknya? Oke, hati-hatinya gimana? Oh, enak deh. Hati-hatinya bagaimana? Kamu cara nyalain kompornya gimana? Habis itu dimasukkan. Nah, caranya yang benar begini, lain kali. Kalau mau masak, cerita ya sama mama, biar mama bisa lihat. Mama pengen lihat kamu masaknya gimana, caranya. Oh iya, mah, itu akan menaikkan konsep dirinya. Itu yang simple sekali. Tapi itu overreacting mungkin karena kita panik dengan keselamatan anak. Sebetulnya itu yang kita rasakan kan. Tapi kadang-kadang emosi susah dikontrol, kurang lebih seperti itu. Nah, hati-hati kalau itu keterusan, anak yang tadinya bangga dengan pencapaiannya, wah aku salah ya masak telur sendiri, zrep, turun. Ini sangat-sangat daily rutin ya, sangat-sangat keseharian sekali. Hati-hati. Kurang lebih kayak gitu salah satu contohnya. Nanti mungkin saya bisa share materi yang pernah linknya ya, link YouTube Perpustakaan Kemendikbud terkait dengan konsep diri dan overreacting ini. Tuh, dan jadi kita bisa bayangkan kalau selama bertahun-tahun kita overreacting, nah kira-kira bagaimana konsep diri anak kita? Kira-kira itu termasuk bully atau tidak? Monggo silahkan ditelaah sendiri. Ya. Ya tadi apa lagi ya Mbak? Mirip sih Mbak. Oh, labeling positif ya? Misalnya labeling positif ya, apakah termasuk overreacting juga? Labeling positif itu saya nggak bisa bilang termasuk overreacting atau tidak ya, karena kadang-kadang yang mempengaruhi hal itu overreacting itu juga terkait dengan intonasi bicara, gesture, bahasa tubuh, kayak gitu-gitu ya terkait hal itu. Jadi ketika melakukan labeling positif itu seperti apa ininya, saya kan nggak tahu bagaimana, kondisional banget. Tapi kalau di sini saya lihat contoh di pertanyaannya, kamu anak hebat, kamu anak rajin, kamu suka membantu. Itu kalau cuma sebaiknya tidak berhenti di situ kalimat-kalimat apresiasinya. Wah kamu anak hebat ya, wah kamu anak rajin ya, wah kamu suka bantu ya. Misalnya anak gambar sesuatu, terus kita lihat, wah hebat ya kamu, wah hebat ya udah bisa gambar, wah hebat banget nih gambarnya, misalnya gitu. Padahal dalam hati anaknya kadang-kadang, apa sih, lebay banget nih mama, orang gue gambar biasa aja kok, aku gambarnya sengaja dijelek-jelekin kok, dibilang bagus. Gitu. Jadi sebaiknya tidak berhenti di kata sifatnya, hebat, rajin, itu kata sifat ya. Oh kamu hebat, kamu rajin, tapi lanjutkan ke kalimat kata kerja. Wah kamu hebat ya, hebatnya kenapa? Dimension juga. Kamu hebat sudah berbagi makanan dengan kakakmu, dengan adikmu. Dimension. Wah kamu rajin ya, rajinnya karena apa? Kamu rajin ya hari ini beresin sepatu sendiri ke tempatnya. Kamu anak rajin karena hari ini membereskan mainan sendiri. Jadi perilakunya juga disebutkan. Kata kerjanya, perilaku yang dilakukan. Kenapa kita menganggap dia hebat, kenapa kita menganggap dia rajin, itu disebutkan.
Jangan cuma dikata sifatnya aja, karena itu blur nanti buat anak. Apa yang hebat tuh apa? Kenapa aku disebut hebat? Terus suka membantu juga disebutkan perilaku membantu dia yang seperti apa. Nah, kalau pakai disebutkan, jadi dia tahu. Oh, wah kamu baik ya, dermawan ya. Kamu barusan berbagi makanan dengan kakakmu, itu namanya dermawan. Itu namanya baik. Oh, ini perilaku yang baik. Jadi dia juga tahu perilaku ini yang disebut malas itu definisi apa, yang disebut rajin itu definisinya seperti apa. Gitu. Jadi sebaiknya dilanjutkan kalimat-kalimat itu, tidak berhenti di kata sifatnya aja, tapi perilakunya dimention juga supaya anak itu tahu kenapa sih aku hebat, kenapa sih aku rajin, dan nanti berikutnya dia akan mengulanginya lagi biasanya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Ya, makasih Mbak Puri. Terus ada satu lagi nih Mbak. Ini kaitannya dengan bully yang tadi sudah dijelaskan dan kalimat-kalimat yang Mbak Puri contohkan di slide maupun tadi yang Mbak Puri jelaskan itu dari Bunda Novalia. Pertanyaannya, setiap anak memiliki karakter berbeda, misalnya yang terkait dengan mesin kecerdasan. Sejauh mana kalimat-kalimat seperti yang dicontohkan di materi maupun yang tadi Mbak Puri jelaskan di jawaban pertanyaan dianggap sebagai bully jika ternyata tidak berpengaruh apa-apa kepada anak. Jadi anaknya cuek gitu Mbak, enggak ya biasa aja gitu, dibilang apa atau apa gitu dia biasa aja. Oke. Sekali lagi, efek dari kalimat-kalimat kita, menurut saya, boleh kalau ada yang tidak sependapat mungkin ya. Efek dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu masuk dalam lingkup pengasuhan, pola asuh anak ya kan. Pola asuh anak, sekali lagi kita bisa lihat hasilnya, menurut saya, minimal 20 tahun kemudian. Jadi, kita tetap perlu waspada, sampai 20 tahun lagi, mungkin baru akan dengan lebih jelas terlihat apakah ada efeknya atau tidak ke anak-anak kita. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu. Mbak Jui masih di mute. Oh iya, maaf. Jadi ditunggu dulu ya Pak ya. Mungkin sekarang Iya. masih cuek, tapi nanti siapa tahu gitu ya, ke depannya akan ada efeknya. Yang terakhir ini ada 3 pertanyaan Mbak. 3 pertanyaan ini mirip-mirip, jadi terkait bullying antar saudara gitu Mbak. Yang pertama itu ada dari Mbak Hanifati di Depok. Izin bertanya, apakah pertengkaran kakak adik bisa termasuk dalam kategori bullying dalam keluarga? Jika iya, bagaimana cara meluruskan perbuatan tersebut dengan adil tanpa menyinggung perasaan kakak? Yang berikutnya dari Mbak Arin di Denpasar, bagaimana jika ada anak usia 8 tahun selalu bilang, aku loh anak pertama, jadi aku yang duluan. Atau terkadang sambil tanya duluan, kamu anak keberapa? Kalau kedua atau ketiga, nanti dulu. Sambil dengan nada mengejek dan menyerobot antrian. Saya mendengarnya kok kurang enak ya, bagaimana menyikapi sikap anak tersebut ya Bunda? Nasihat apa yang pas untuknya? Dan yang berikutnya dari Juwita, dari saya. Anak kedua kami saat ini usianya 4,5 tahun. Terlihat sangat suka berkompetisi dengan kakak dan adiknya. Saat ia bisa melakukan sesuatu lebih baik dari kakaknya, ia akan berkata, aku merasa lebih hebat dari kakak, karena punyaku lebih bagus dari kakak. Apakah yang seperti itu juga termasuk bullying dalam keluarga Mbak, antar saudara? Bagaimana kami sebagai orang tua meluruskannya jika itu memang termasuk bentuk bullying? Monggo Mbak. Pertengkaran adik kakak masuk dalam kategori bully atau tidak. Ini balik lagi ke, saya mengingatkan lagi tadi definisi bully itu sendiri ya. Bisa dilihat mungkin di antara kakak adik ini apakah saling ada yang pihak yang didominasi dan pihak yang mendominasi dalam kurun waktu yang cukup lama, atau mereka cukup seimbang. Gitu. Ini perlu diamati lebih jauh lagi, atau mereka cukup seimbang. Kalau mereka cukup seimbang, yaitu menurut saya proses adaptasi, proses sosialisasi,
proses tarik ulur emosi sebagai manusia, tapi kalau misalnya sudah terlalu berlarut-larut, berlanjut, mungkin bisa masuk dalam kategori bully. Jadi ini perlunya kita menjadi pendengar yang baik supaya anak-anak bisa menceritakan rasa yang harus yang apa yang mereka rasakan. Mungkin ketika si kakaknya melakukan ini ke dia, apa yang dia rasakan. Kalau saya biasanya saya senang pakai trik resolusi konflik. Kalau ada anak-anak saya yang berselisih satu sama lain. Resolusi konflik itu ada beberapa step. Jadi misalnya kakak sama adik selisih. Mungkin pernah juga sampai pukul-pukulan barangkali ya. Pertama, saling diminta menceritakan kronologis kejadiannya seperti apa. Pertama, kalau misalnya siapa yang mau ngomong duluan nih, kakak atau adik? Kalau kakak duluan yang ngomong, adik diem. Nanti akan jadi diberi kesempatan bicara. Ketika kakak cerita kronologis versi dia, walaupun kejadiannya sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda, bisa jadi kronologisnya berbeda. Kronologis kejadian menurut si kakak kayak gimana, menurut adik kayak gimana. Clear. Ketika yang satu ngomong, yang lain tidak boleh menyela sama sekali. Termasuk kita sebagai penengah nggak boleh menyela. Dengarkan sampai titik koma habis. Sudah selesai ceritamu, kalau sudah gantian. Sebaliknya juga gitu, ketika si adik ngomong, kakak tidak boleh menyela sama sekali. Kita sebagai moderator ya di situ, penengah juga tidak boleh menyela. Setelah saling menceritakan kronologis masing-masing, yang kedua, ditanya perasaannya. Si kakak perasaannya bagaimana dengan kejadian itu? Ceritakan. Adik juga gimana perasaannya dengan kejadian itu? Setelah itu, kita tanya pendapatnya. Setelah dua-duanya saling mendengarkan kronologis versi masing-masing, mengungkapkan perasaannya masing-masing, kita bisa tanya, menurut kalian, ada yang benar atau ada yang salah nggak di sini? Nah, biarkan mereka yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Sejauh ini, saya pakai ini juga di murid-murid saya, kan kalau dulu sebagai guru SD ya, hampir tiap hari ada perselisihan antar siswa. Entah 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dan saya belum pernah kecewa menggunakan metode ini. Ketika ditanya, ya, menurut kalian ada yang salah atau ada yang benar? Ada yang salah atau ada yang benar nggak sih dalam hal ini? Biasanya setelah mendengarkan kronologis versi kepala-kepala yang berbeda dan perasaan yang berbeda dari semua pihak yang terlibat, anak-anak itu biasanya punya asumsi loh. Iya, saya salah di sini, tapi saya benar di sini. Biasanya kayak gitu. Dan hampir dalam setiap perselisihan antar anak, tidak ada pihak yang 100% benar dan tidak ada pihak yang 100% salah. Biasanya begitu. Semua punya kontribusi kesalahan, tapi semua juga punya sisi benar dalam perselisihan. Mungkin bisa dicoba trik ini di rumah, dan triknya kita harus benar-benar menahan diri untuk jadi pendengar yang baik selama mereka bercerita ya, tidak mengomentari, tidak menjudge. Ketika mereka udah selesai bercerita, kita tidak perlu, oh berarti kakak yang salah karena kakak begini-begini, tapi adik juga salah, adik begini-begini. Kasih mereka kesempatan untuk mencerna seluruh cerita, mencerna perasaan lawannya, mencerna perasaan dirinya sendiri, menelaah sudut pandang yang berbeda dari kepalanya. Insya Allah mereka, dan kemudian kasih kesempatan mereka melatih koreksi diri untuk diri mereka sendiri. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian apa tadi yang Mbak Juwita ya? Aku lebih hebat dari kakak karena punyaku lebih bagus, bla 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 bla. Ya, terus sama yang satu lagi ini, jadi dia merasa karena anak pertama, terus kamu nanti dulu, aku anak pertama. Menyikapinya bagaimana untuk kasus yang 2 ini, Mbak? Yang Mbak Juwita dulu ya. Untuk yang merasa lebih hebat, mungkin
bisa duduk bersama, mungkin bisa tidak ada salahnya membangun budaya. Kalau saya di rumah menyebutnya musyawarah keluarga, tapi mungkin punya sebutan-sebutan yang lain, teman-teman silakan. Kalau saya di rumah biasanya, oke, kamu ngerasa hebat di situ, itu keunggulanmu. Kita ngomong bareng-bareng nih. Ada momen di mana semua anggota keluarga boleh menyampaikan rasa suka dan rasa tidak sukanya kepada anggota keluarga yang lain. Dan itu sama rata semua. Jadi menurut kamu kurangnya Abi di mana? Apa yang kamu suka dari Abi, apa yang kamu nggak suka dari Abi? Apa yang kamu suka dari Umi, apa yang kamu nggak suka dari Umi? Abang yang pertama, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka? Abang kedua, apa yang kamu suka dan kamu nggak suka? Semua saling kayak gitu, jadi sudut pandang semua anggota keluarga bisa lebih objektif. Dan akan terlihat bahwa semua anggota keluarga itu punya plus, punya minusnya masing-masing. Keunggulan si anak pertama di sini, keunggulan si anak kedua di sini, gitu. Jangan bilangnya yang kamu suka ya. Kalau menurut saya, jangan kelebihan dia, kekurangan dia, itu judgement jadinya. Ini permainan kalimat. Judgement jadinya penilaian. Tapi apa sih yang kamu suka? Kalau suka itu olah rasa di situ. Apa yang kamu suka dari abang yang pertama? Apa yang kamu nggak suka dari dia? Oh, aku nggak suka kalau abang nyuruh-nyuruh aku, kalau abang gini. Nah, itu juga jadi ajang saling mengkoreksi satu sama lain. Nanti di kesempatan berikutnya bisa juga, oke, menurut kamu kelebihanmu di mana, kekuranganmu di mana sih? Mengkoreksi diri sendiri. Kalau ini rutin dilakukan misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, forum keluarga ini akan ada banyak hal yang terungkap satu sama lain. Jadi semua anak bisa paham bahwa kita saudara, tapi kita beda juga. Kita punya perbedaan masing-masing, kita punya keunggulan masing-masing, kita punya minusnya juga masing-masing, termasuk ke bagian yang tadi. Contoh tuh abangmu tuh begini. Itu tanpa sadar akan jadi comparing. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat anak ini mencontoh hal baik dari saudaranya tanpa comparing. Salah satunya lewat ajang ini. Jadi dengan gitu mereka bisa, oh iya ya, abang tuh bagusnya di sini. Aku sendiri juga suka sama sikap abang yang seperti ini. Gitu. Iya ya, bener juga ya. Bagus juga kalau aku bisa seperti itu. Abang juga mungkin akan ada yang dicontoh dari adiknya dengan ajang seperti itu. Jadi tanpa kita perlu memerintah untuk dia mencontoh dan sebagainya. Jadi bersama-sama membangun diri masing-masing, bersama-sama koreksi diri dan bersama-sama juga menerima kekurangan yang lain, menerima kekurangan diri sendiri, tapi juga bisa sportif mengakui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kurang lebih gitu. Terus satu lagi ya Mbak Arin ya. Apakah cukup menjawab Mbak Juwita? Yang tadi. Oke, jika anak usia 8 tahun selalu bilang, aku lo anak pertama, jadi aku duluan, kamu anak keberapa, kedua, ketiga nanti dulu, dan sebagainya. Ini Mbak Arin ada nggak ya? Ini sebetulnya saya mau bertanya dulu nih. Anak yang dimaksud ini anaknya siapa? Anak kita kah? Mbak Arin ada Mbak Arin. Ya, Oh, saya. Wastu Widyarini. Oke, Mbak. Ya, Mbak Arin, ini anaknya yang diceritakan ini anak kandung atau anak orang, Mbak? Enggak, kebetulan anak orang tetangga yang suka datang. Ya, dia memang anak pertama. Terus kadang suka melontarkan kata-kata itu gitu. Jadi saya mendengarnya kok kayaknya kurang pas gitu. Mungkin kalau misalnya dia pas main ke sini gitu, maunya ya ada apa ya, sharing lah sama dia. Mungkin bisa dinasehatin sedikit atau gimana gitu. Nyikapinnya bagaimana, Bunda? Kalau menurut saya terhadap kalimat-kalimatnya dia itu, kita di sini harus memilah ya, harus memilah. Mana yang ini ranah kita, mana yang bukan ranah kita. Itu. Kalau misalnya perilaku si anak tetangga ini dengan berkata begitu, itu mengganggu anak kita,
mengganggu anak kita, mengganggu kenyamanan anak kita, maka menurut saya kita lebih wajib memperkuat anak kita, lebih prioritas untuk memperkuat anak kita sendiri ketimbang mengomentari anak orang. Ketimbang kita bersusah payah ngeluarin effort, waktu, tenaga, pikiran untuk menasehati anak orang. Kalau perilaku dia yang seperti itu menimbulkan ketidaknyamanan di anak kita sendiri. Misalnya ya, seperti itu. Tapi kalau anak kita nggak ada masalah dengan perilaku temannya yang seperti itu, menurut saya, cuma kuping kita aja nih yang gatel, menurut saya kalau ada hal-hal yang seperti tadi menyerobot antrian ya. Aku anak pertama, jadi dia menyerobot antrian. Bukan kalimat aku anak pertamanya yang kita sikapi, yang lebih prioritas kita sikapi kalau menurut saya. Tapi perilaku menyerobot antriannya yang menurut saya lebih perlu kita sikapi. Jadi bisa dia, oh antri begini-begini, bagaimana biar dia mau antri. Itu menurut saya lebih fokus ke situ. Kalau misalnya kita gatel dengar kayak gitu ya, namanya ini anak, kita nggak tahu pola asuh orang tuanya gimana ya. Kita kayak apa ya, capek sendiri nanti Mbak kalau kita bersikeras mau menasehati dia supaya dia berubah, nggak berkata-kata seperti itu lagi. Dan perlu ditimbang juga plus minusnya buat kita sendiri apa gitu. Kalau saya memilih, kalau ada perilaku dia yang kurang pas seperti menyerobot antrian, ya perilaku menyerobot antriannya mungkin yang akan saya beri pemahaman ketimbang kalimat-kalimat yang dia lontarkan seperti itu. Karena nggak menutup kemungkinan itu pengaruh kalimat yang biasa diucapkan oleh orang tuanya juga di rumah. Misalnya orang tuanya mungkin, ini saya nggak tahu pasti ya, cuma kita berandai-andai aja. Misalnya orang tuanya, kamu kan anak pertama, kamu duluan dong yang nyontohin adik. Barangkali orang tuanya biasa seperti itu di rumah. Akhirnya itu yang tertanam di kepala dia, aku nih anak pertama, apa-apa harus aku duluan yang maju. Kan bisa seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi di rumah dia, kita mau nasehatin dia panjang lebar supaya nggak mengeluarkan kalimat seperti itu, buat saya kayak ngegarmin lautan ya, percuma itu usaha yang sia-sia. Kita udah ngeluarin effort, udah mikir gimana baiknya, kita mau menasehati dia kan pasti mikir kan, perlu waktu untuk berpikir. Terus nanti kalau kita udah mengeluarkan effort, biasanya kita berharap akan ada hasilnya, gitu kan. Nah, berharap hasil ini ekspektasi tersendiri terhadap anak orang yang kita nggak terlalu wajib untuk mengubah perilaku dia. Gitu. Jadi bukan di kalimatnya kalau menurut saya yang mungkin perlu dikasih masukan, tapi mungkin di perilakunya yang kurang pas, misalnya kayak menyerobot antrian itu tadi. Gitu. Nah, kalau misalnya itu mengganggu untuk anak kita sendiri, kita bisa perkuat anak kita. Supaya gimana caranya supaya nggak terganggu dengan perilaku dia, karena kita merubah perilaku anak kita sendiri aja itu nggak gampang. Merubah perilaku diri sendiri aja itu nggak gampang. Apalagi itu anak orang. Dan ditimbang juga Mbak resikonya, emaknya nanti marah apa enggak gitu. Kita kan saya nggak tahu nih tipe karakternya tetangganya Mbak Arin seperti apa. Kalau menurut saya sih begitu. Ya, makasih Bunda Puri. Sama-sama. Mudah-mudahan cukup berkenan. Alhamdulillah, Mbak Puri, terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang masuk sudah habis dan waktunya juga sudah lebih ya, Mbak. Mohon maaf ya. Gak apa-apa, Mbak. Saya juga menikmati. Saya yakin teman-teman juga menikmati ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Nanti Mbak Puri bersedia untuk menjawab di belakang ya, Mbak. Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Puri atas waktunya sudah menyempatkan hadir di sini, memaparkan materi tentang bullying dalam keluarga, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, bahkan bersedia juga nanti menjawab pertanyaan yang tadi masuk di kolom chat. Terakhir Mbak Puri, sebelum kita menutup, bisa kasih closing statement Mbak Puri? Oke. Ini karena nggak sengaja saya baca chat ya, kenapa harus 20 tahun nunggunya. Jadi closing statement saya berkaitan dengan itu aja ya.
nggak wajib 20 tahun sebetulnya. Itu cuma tips and trick supaya kita sebagai orang tua nggak gampang stres, nggak gampang down. Kalau misalnya kita memberi suatu pemahaman pada anak, terus kita punya target 5 tahun lagi anak sudah bisa menguasai apa yang kita tanamkan, ternyata dalam waktu 5 tahun belum bisa. Walaupun itu sesuatu yang simple kayak nyuci piring misalnya, udah 5 tahun diajarin cuci piring, masih aja harus diudak-udak untuk nyuci piring, nggak punya inisiatif gitu. Kalau kita nggak pasang target lebih lama, karena gini, targetnya itu kecepatan atau tidak itu relatif. Untuk setiap anak bisa berbeda durasi waktu yang dibutuhkan untuk menguasai sesuatu hal yang kita tanamkan, apapun itu, baik keterampilan fisik, baik karakter dan sebagainya. Itu kita nggak tahu tiap anak butuhnya berapa lama. Itu cuma trik aja supaya kita nggak gampang stres. Aduh, udah sekian tahun aku berusaha menanamkan karakter ini, kok belum tertanam juga di anakku, gitu. Tapi karena kenapa 20 tahun saya terinspirasi sebetulnya dari kebijakan beberapa negara maju di Amerika dan Eropa. Setahu saya, kalau mungkin saya salah, tolong dikoreksi, mungkin ada yang lebih tahu. Sistem pendidikan nasional di beberapa negara itu katanya ketika sekali dicanangkan tidak boleh diubah selama minimal 20 tahun. Beda sama kita di sini ya, tiap ganti menteri beda kebijakan. Selama 20 tahun tidak boleh dirubah. Kenapa? Karena penelitian mereka, hasil penelitian mereka, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan pendidikan, itu hasilnya bisa dievaluasi baru setelah 20 tahun berproses. Baru bisa dievaluasi hasilnya. Mana yang oke, mana yang enggak, mana yang perlu diperbaiki, mana yang salah, mana yang perlu di-repair gitu ya, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu ditambal dikit, itu baru setelah 20 tahun baru bisa dievaluasi, karena kita berhubungan dengan jiwa, bukan mesin. Kita berhubungan dengan jiwa, dengan karakter yang tiap hari selalu dinamis. Gitu. Jadi saya terinspirasi dari itu, saya coba tanamkan untuk diri sendiri. Ini juga melatih kesabaran kita. Jadi ketika belum 20 tahun kita berproses, kita menanamkan sesuatu ke anak, kok anak belum bisa mencapai apa yang kita harapkan, belum sesuai dengan harapan kita, itu iya kan aku belum. Oke, mungkin kita down. Sekali waktu, capek juga nih. Tapi downnya nggak lama-lama biasanya. Kalau kita udah punya pasang mindset 20 tahun, oh iya ya, oke down, sehari, 2 hari mungkin habis itu, iya ya, kan belum 20 tahun aku menanamkan ini. Kan belum 20 tahun aku berproses. Oke. Nah, bangkitnya tuh cepet. Saya rasakan seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan ini cuma sharing tips aja. Kalau teman-teman punya tips yang lain, ya monggo, mana yang cocok dengan diri sendiri aja. Intinya kan sebisa mungkin kita kalau stres tuh jangan lama-lama gitu ya. Stres boleh, siapa sih yang nggak pernah stres kan? Kita perlu stres juga untuk penyeimbang hidup ya, supaya kita bisa lebih bersyukur ketika ada suatu pencapaian. Kalau nggak pernah stres sama sekali nggak sehat juga. Tapi kan stresnya nggak boleh lama-lama, karena kita sebagai ibu harus bahagia, harus lebih dominan bahagianya daripada stres ya. Gitu aja kurang lebih. Jadi untuk proses diri sendiri juga jangan pasang target kecepatan juga. Itu aja, terutama jangan bully diri sendiri dengan pasang target kecepatan. Gitu, itu aja deh closing statement-nya. Oke, jangan bully diri sendiri juga, itu penting ya Mbak ya. Sama jangan pasang target waktu terlalu singkat. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Puri atas waktunya, atas materinya, atas jawaban-jawabannya. Sangat mencerahkan, tapi juga sangat nabokin. Saya pribadi sangat ketabok gitu ya tadi, terutama yang simple sorry, karena saya sendiri masih melakukan cara yang salah ketika minta maaf ke anak. Mungkin setelah ini saya harus bertobat. Teman-teman di sini adakah yang merasa seperti saya juga? Mari kita tobat berjamaah. Baik, Mbak Puri, izin menutup pertemuan hari ini ya Mbak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami kepada Mbak Puri di ruang Zoom ini atau tadi sebelumnya.
Baik teman-teman Oh iya, semua. saya juga mohon maaf Mbak Juwita, saya juga mohon maaf ya teman-teman semua kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang tadi kita nikmati bersama. Mohon dimaafkan. Ya, dimaafkan Mbak. Banyak banget, Masya Allah ini ilmunya. Saya catatannya banyak banget di sini. Oke, teman-teman, karena saya di Palu ya, di sini sudah masuk waktu maghrib, dan teman-teman juga sudah yang di bagian Indonesia Barat ya sudah jam 5 lebih mungkin ya. Teman-teman yang di Indonesia Timur juga sudah lebih malam lagi. Kita tutup pertemuan pada hari ini ya teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktunya teman-teman semua. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi selama proses kuliah Zoom hari ini. Tadi sempat ada kesalahan teknis, juga sempat mundur waktunya ya teman-teman. Mohon dimaafkan. Dan satu hal lagi, teman-teman nanti jangan keluar dari grup dulu ya, dari WhatsApp grup, karena Mbak Puri tadi sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kami sudah mencatatnya. Nanti Mbak Puri akan jawab lewat teks atau audio, dan insya Allah akan dikirimkan oleh panitia di WhatsApp grup. Juga ada beberapa link tadi yang Mbak Puri ini ya, rekomendasikan gitu untuk kita tonton, akan di-post di grup juga. Jadi tetap stay tune di WhatsApp grup ya teman-teman semua. Sama satu lagi akan ada challenge, insya Allah akan diposting di grup juga. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Teman-teman sudah bisa untuk live dari Zoom ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih Mbak Puri. Terima kasih Sama-sama. teman-teman. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Saya izin live ya teman-teman, mau masak dulu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya, silakan teman-teman yang mau exchange. Monggo. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, recordingnya sudah mau di stop ya. Ya.